Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada anak-anak Bapak kelas 4A. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat untuk terus mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam pada masa pandemik COVID-19. Di pertemuan kemarin yang berkumpul di sekolah pada hari Sabtu, kita sudah melaksanakan ulangan harian di pelajaran kedua, yang hasilnya walaupun sedikit kurang memuaskan, tapi Bapak terus memberikan semangat agar kalian terus tetap belajar. Kali ini di pelajaran ketiga, Bapak akan mengajarkan dengan judul Aku Anak Saleh. Di Aku Anak yang Saleh, sedikit sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih lanjut, maka Bapak akan bercerita tentang sebuah kisah. Di sini ada seorang khalifah yang bernama Khalifah Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang khalifah yang selalu melaksanakan rutinitas setiap hari berkeliling negeri agar mengetahui keadaan rakyatnya. Keadaan rakyatnya yang mungkin tidak diketahuinya. Maka Khalifah Umar bin Khattab ini selalu ingin tahu bagaimana rakyatnya, bagaimana keadaan rakyatnya. Di suatu pinggiran kota Mekah ada sebuah gubuk kecil. Beliau mengendap-endap dan singgah di rumah tersebut tanpa diketahui oleh si pemilik rumah. Kemudian terdengarlah dialog antara ibu dan anak tentang sebuah cerita yang dilakukan pada waktu pagi. Si anak tersebut telah memeras susu dari kambing-kambingnya, namun hasilnya tidak begitu memuaskan. Kemudian ibunya berkata di dalam rumah tersebut, "Anakku, bagaimana ini? Susu kita sangatlah sedikit. Bagaimana kalau kita campur dengan air?" kata sang ibu kepada anaknya. "Jangan, Bu. Itu namanya tidak jujur. Lebih baik kita melakukan bicara apa adanya kepada pelanggan. Saya yakin pelanggan itu akan memaklumi kita," kata sang anak. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun tetap mendengarkan dialog tersebut. Di dalam hati Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin begitu sangat amat bangga terhadap anak tersebut, yang akhirnya singkat cerita Umar bin Khattab sebagai Khalifahur Rasyidin, singkatnya anak tersebut ingin dijadikan menantu karena sifat yang begitu sangat amat mulianya dimiliki oleh sang gadis dari sebuah keluarga yang miskin. Jadi kemiskinan itu tidak membuat seorang anak itu harus tetap berlaku jujur, terus berlaku tidak curang. Keesokan harinya Umar pun berniat untuk memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita seorang anak kecil tersebut sebagai seorang pemeras susu. Beliau beliau bermaksud untuk menikahkan putranya dengan sang gadis jujur tadi. Itulah sebuah sekelumit cerita tentang kejujuran. Jadi kejujuran itu tidak harus datang dari yang kaya, tidak harus datang dari yang miskin, tidak harus datang dari yang susah, dan tidak harus datang dari yang senang. Jadi kejujuran itu harus kita pelihara, datangnya dari manapun.
Nah, nanti kalian dapat membacanya kembali ulang sebagai pengetahuan kalian. Bapak hanya bercerita sedikit saja sebagai sebagai pengawal cerita yang kalian akan baca. Kemudian ya ini adalah ada beberapa hikmah dari sebuah cerita tadi. Kalau kalian sudah membacanya, nanti kalian tahu bagaimana hikmah dari kisah tersebut, keuntungan perbuatan jujur itu seperti apa, kerugian perbuatan tidak jujur itu seperti apa. Nanti kita bisa belajar bersama orang tua, bisa belajar di kehidupan yang nyata. Di akhir pembelajaran di bagian tentang sebuah kisah kejujuran, jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nyanyiannya. Nanti nyanyian ini dijadikan hafalan kemudian divideokan. Contoh lagunya seperti ini kurang lebih. Judulnya adalah Jujur, dilagukan dengan nada Lihat Kebunku. Contohnya seperti ini. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Seperti itulah kira-kira lagunya ya. Nanti kalian mengirim seperti biasa, mengirim video kepada bapak ya. Divideokan. Itulah tugas untuk pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 di hari Senin ini. Mudah-mudahan kalian dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan untuk waktu pengumpulan ini hanya 2 hari saja ya, karena mudah sekali membuat video nyanyian yang sudah bapak contohkan tadi. Itu saja dari bapak, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.